Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam kreasi. Jadi hari ini gue ada beberapa orderan, cuma gue mau fokus ke satu orderan. Jadi ini ada orderan dari anak-anak seni tari yang mau bikin acara. Kayaknya kampusnya gue lupa, orangnya baru kemarin datang. Kaosnya ini warna biru, ada sebanyak 54 piece. Untuk desainnya ini di bagian depan, ini bagian saku ya. Kalau misalkan tukang sablon tuh, kalau misalkan bilang sablonnya saku tuh udah pasti di dada sebelah kiri dari yang make. Terus ini untuk bagian belakangnya kayak gini, dan ini ada desain-desain yang kecil-kecil banget. Bahkan udah di print pakai resolusi yang besar, pakai decrease 0, dan gue udah mengupayakan segala hal tetap ada tulisan yang nggak kena gitu. Ini di DTF aja nggak kena, apalagi di sablon manual. Dan kebetulan tadi orangnya datang ngembaliin jaket karena dia kemarin minjem buat sampel, dan sekalian aja gue kasih tahu, Mbak, ini hasilnya kayak gini. Terus ya udah dia fotoin, dia katanya mau ngobrolin dulu sama timnya, dan barusan dia ngabarin katanya, Mas nggak apa-apa sedapatnya aja kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi ya udah kita langsung oke aja kalau gitu, karena kan ini dia agak mepet juga sebenarnya mesennya. Ya kalau misalkan kita nggak bisa mengupayakan dengan hasil yang maksimal, kita harus mengupayakan menjaga kepercayaan dari customer. Jadi gua apa adanya aja bilang, ngasih tahu ini hasilnya kayak gini, gimana. Mereka udah selesai, ya udah. Kita akan sekarang ngelanjutin aja. Ini gua udah mulai ngeprint. Ini ada beberapa yang udah mulai gua oven. Ini ada beberapa yang udah jadi juga. Seperti biasa, ikuti aja terus ini sampai selesai. Oke, jadi ini udah hari berikutnya. Sekarang gue mau potong-potongin dulu DTF-nya, kemudian mau ngeluarin kaosnya dari plastiknya. Setelah itu kita hari ini akan melakukan pengepresan kaosnya. Mesinnya udah gue panasin, udah sambil nunggu di angka 160. Ya pokoknya ikutin terus lah video ini sampai selesai ya. Oke, jadi kita udah siap ngepres, mesinnya udah panas di angka 160. Jadi untuk ngepresnya gue rencananya mau bagian belakang dulu. Kayaknya lebih enak dibalik gini aja deh. Bagian kerahnya ada di depan. Jadi sekali lagi ini gue mau ngepres bagian belakangnya. Nah untuk posisinya, jadi dia nggak terlalu atas. Kemarin tuh ngobrol sama customer gue bilang sih paling agak bawah ya kak, karena kakak-kakak yang kesini ya. Paling di sini nih, di bawah kerah ini. Soalnya kalau gini dia ngepresnya lebih enak. Jadi kita nggak ketimpa sama kerah gitu. Jadi kurang lebih kayak gini, segini. Kayak gue mau ngukur pinggir-pinggirnya dulu. Kita cari gurunya dulu. Kan guru yang baik adalah pengalaman ya. Jadi kita cari enaknya dulu, ini segimana. 6 cm pinggir sini 6,5. Oh, berarti 6 kurang dikit kah? Oke, kalau posisinya udah pas. Nah ini biasanya gue dorong ke belakang dikit. Kenapa gue dorong ke belakang gini? Karena posisinya biar posisi presnya tuh ada di tengah. Karena kalau misalkan kalian inget di video yang kapan gitu, gue pernah bilang kalau model press kayak gini tuh biasanya bagian pinggir-pinggirnya itu nggak terlalu ketekan dengan baik, artinya kurang panas gitu ya. Makanya dengan cara ini bisa lebih menstabilkan area pressnya gitu, jadi lebih di tengah gitu. Ini udah sesuai mockup. Memang mockupnya juga pas dia kasih itu isinya agak di bawah. Kita press aja langsung 15 detik yang pertama. Oke, udah bunyi, kita angkat. Nanti klopekinya kita barengin aja ya. Ini kita tarik lagi ke depan, kita angkat dulu, kita taruh di bawah ya, di lantai. Biar cepet dingin, tenang aja lantainya bersih, tadi udah gua sapuin dulu. Oke, berikutnya gua bakal time lapse aja biar lebih cepet. Kita mulai time lapse. 1, 2, 3.
Ada satu yang belum di powder, makanya nggak nempel. Untung ada cadangan satu, lihat. Ya begitulah produksi ya, kadang-kadang ada yang miss. Untung gue ngelebihin, jadi itu adalah salah satu tujuan kenapa gue setiap ngeprint DTF itu selalu dilebihin. Tuh, kalau ini kan langsung nempel. Kalau kerjanya solois gitu ya, kadang-kadang suka ada aja yang miss. Tapi ya alhamdulillah bukan miss yang tidak ada solusinya, pasti ada solusinya. Oke, gue press dulu tadi yang satu yang kurang ya. Mana tadi? Di kaos yang keberapa ya? Kira-kira kalian pernah nggak kayak gini? Lupa di powder. Ini kalau udah dipanasin gini di press, ini udah nggak bakal bisa di powder lagi nih, karena tintanya udah kering tuh. Ini kalau misalkan kalian paksain powder nggak bakal nempel. Jadi gue pakai cadangan gue satu lagi deh. Oke, jadi tadi yang terakhir yang sempat DTF-nya nggak kena powder, udah gua press juga, akhirnya udah selesai. Dan bisa kalian lihat di sini desain-desain tulisannya kecil-kecil banget. Ini gue pakai decrease-nya 0. Karena kalau misalkan pakai decrease-nya 1, 2 atau bahkan sampai 3 pixel, ini tulisan putih yang ini pasti bakal hilang ini, yakin gue. Tulisannya nggak jelas lah gitu. Lagian siapa juga kan yang mau baca tulisan-tulisan kecil yang kayak gitu. Oke, langsung aja gue sekarang mau ngepres untuk kedua kalinya untuk di bagian belakang ya, ikutin terus. Oke, untuk bagian belakang udah selesai, sekarang bagian depannya. Nah, kebetulan karena bagian depannya ini sablonnya sablon di posisi saku dan ukurannya kecil, gue mau sekalian mempraktekkan cara ngepresnya menggunakan setrika gitu. Jadi ini setrikanya setrika biasa ya, setrika rumahan. Ini gue setting di COTON, coton atau katun. Panasnya di situ ya, kisaran kayak gitu. Kita tunggu. Ini bisa lebih mudah karena untuk ngukurnya itu lebih gampang kalau misalkan kaosnya di jembrengin kayak gini ya. Kita tunggu panas dulu sebentar lagi. Oke, untuk setrikaan yang normal biasanya kalau misalkan dia udah mencapai panas yang kita mau, dia lampu ininya mati. Kalau yang setrikaan di rumah gue kayak gitu ya, nggak tahu mungkin kalau yang punya teman-teman di rumah mungkin beda kali. Yuk kita coba. Yang perlu kita siapkan adalah ini kertas baking paper. Ini udah diukur ya tadi ya. Ini untuk taruh di atasnya. Kemudian kita tekan press 15 detik. Kita tes. Oh gini, tahu. 15 detik atau bisa dikurangi juga ya, 10 detik juga bisa karena ini kayaknya agak terlalu panas. Tunggu adem dulu. Ini kenapa meringkel kayak gini? Ini adalah bagian yang enggak kena si panasnya ya. Jadi dia meringkel tuh. Karena kan ini ukurannya lebih kecil daripada ukuran kertas padnya. Kita tunggu agak dingin dulu. Nah, udah dingin, kita akan coba klopekin ya. Tuh bisa dilihat hasilnya sempurna, nggak ada yang ketinggalan di kertas padnya di sini. Jadi pressnya cuma gitu aja, jadi pressnya bukan digosok-gosok ya. Kalau gue sih kayak gitu, mungkin kalau teman-teman beda ya silahkan aja dicoba. Terus ada juga beberapa orang yang nggak pakai ini baking paper, jadi dia langsung kayak gitu. Cuma kalau gue untuk jaga-jaga aja mendingan pakai kertas teflon atau baking paper kayak gini. Oke, sekali lagi ya, setelah desainnya dipasin, baking papernya taruh di atas. Kalau udah gini udah tinggal dipasin. Set, tinggal ditekan 15 detik. 14, 15, angkat. Kita taruh dulu setrikaannya. Kita tunggu dingin dulu ya sekali lagi ya. Nanti setelah ini baru gua time lapse. Ini membuktikan bahwa pakai setrika rumahan yang biasa kayak gini itu bisa juga untuk ngepresnya. Nanti mungkin kalau ada desain-desain dengan ukuran yang agak besar, gua mau coba praktekin juga ya. Kalau ini kan kecil, jadi hanya satu kali press aja gitu. Kalau yang besar juga intinya mungkin beberapa kali, cuma kita pindah-pindah kayak gitu ya, dipanasin lah intinya. Oke, kita tunggu ini dingin dulu. Bisa kalian coba-coba sendiri aja di rumah ya, cari settingan yang enak buat kalian pakai gitu. Oke, ini udah selesai, udah dingin, udah gua klopekin lagi tadi. Dan kita press lagi sekali lagi. Kita kasih tekanan agak jongkok kayak gini ya. Ini gue posisinya agak jongkok sedikit biar apa namanya berat tubuh ngebantu untuk ngepresnya. Dan hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ya, berhasil. Oke, ini kalau dilihat, gue lihat ini udah lumayan masuk ke dalam pori-porinya, udah aman.
Oke, sekarang waktunya kita time lapse aja ya. Oke, akhirnya udah selesai. Ini lagi dibungkusin, diplastik-plastikin. Tadi sekalian gue kasih demo untuk proses pengepresannya menggunakan setrika. Itu bisa ternyata ya. Cuma agak pegel buat nekannya. Kalau yang belum biasa mungkin pegel karena selama ini gue kan pakainya mesin press gitu. Ada kepikiran sih beli mesin press yang agak kecil yang ukuran 10x10 apa 15x15 gitu. Cuma kalau dilihat dari segi ekonomisnya, kok harganya nyerempet-nyerempet yang gede gitu, cuma beda 200-300 ribuan. Jadi ya nanti aja lah. Oke, kurang lebih seperti itu video kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.